Satu, terakhir pertanyaan saya, ini Lebih penting singkat, sekali. ya. Dalam Terakhir Kartini lebih Maju, singkat, ya, dalam Kartini Maju, Bapak menyebutkan bahwa dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang, disertai memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dalam upaya tuntunan, 100% tidak akan dikurangi upahnya. Ya kan? Nah, gimana akan mewujudkan ini di tengah masyarakat yang semakin liberal dan oligarkis? Terima kasih, 3 pertanyaan itu aja. Terima kasih, Prof. Monggo, Pak Mahfud, Pak Ganjar, ada waktu 6 menit untuk menjawab 3 pertanyaan yang Baik, yang satu bagaimana perlindungan kelompok rentan, tadi sudah saya sampaikan, Bu. Saya sebutkan secara khusus perempuan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas. Evidence base-nya, Bu, saya lakukan itu 10 tahun. Maka kami tidak sedang menerawang untuk membuat sebuah konsep yang kami tidak bisa melakukan. Pesan Pak Haidar menjadi pas. Ya mimpi, tapi kira-kira bisa dikerjakan, kira-kira gitu. Maka tadi kami sampaikan dan pas. Soal kepemimpinan perempuan yang 30% dan persekusi dan sebagainya. Bu, yang pertama adalah suka tidak suka, mau tidak mau harus ada tindakan khusus, afirmasi, Bu. Tanpa itu tidak bisa. Maka kemarin ada pertanyaan, Pak Ganjar 30% untuk perempuan, ketentuan di politik itu dihilangkan saja, Pak, biar kita sama. Bu, nggak bisa, Bu. Perempuan dalam banyak hal itu tertinggal. Maka mesti ada tindakan khusus. Itulah tindakan afirmasi yang diberikan. Hari ini sudah ada hasilnya. Kemarin Prof. Mahfud yang cerita di UNER ya. Sekarang lulusan-lulusan terbaik ketika kesempatan diberikan sama, itu pasti perempuan. Cek aja. Lulusan-lulusan terbaiknya sekarang perempuan. Artinya proses afirmasi itu bisa berjalan. Di kabinet tentu, Bu, kita pertimbangkan. Tapi yang paling dasar adalah zakon kabinet. Apakah dia cukup ahli yang ada di situ? Maka kami senang melihat beberapa menteri-menteri perempuan hari ini yang memang dia betul-betul seorang expert di keuangan, ya, Menteri Luar Negeri. Ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa teruskan pada soal itu. Sebagai sebuah komitmen kita paham soal itu. Dan saya pernah memimpin undang-undang parpol, dan 30% kepengurusan parpol itu kebetulan dari tangan saya ngetuk, Bu. Jadi ini sebuah komitmen saja untuk bisa menunjukkan. Tapi persekusi semua berjalan dan kemudian kita seolah-olah kedodoran pada soal itu. Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan karakter tadi. Maka mulai dari awal saya sampaikan, awas ya, situasi sudah seperti ini, maka pendidikan harus menjadi perhatian. Itulah membangun kesadaran dari awal akan hak diri, tapi juga ada kewajiban pada orang lain. Kalau dari pendidikan itu bagus, Bu, maka ini akan terjadi. Itulah perhatian pada pendidikan itu, ya kan ada protesnya juga. Pak Ganjar, jangan sekolahnya aja, gurunya juga dong, gitu. Ini terkait dengan kesejahteraan dan seterusnya. Pak Mahfud mau tambahkan? Monggo, Pak Mahfud, nggih. Ya, kalau dari sudut peraturan, Bu, ya, perempuan dan laki-laki itu sama tuh kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada bedanya. Yuridis itu sudah ada undang-undang yang 30%. Bahkan kita sudah juga meratifikasi konvensi PBB tentang penghilangan diskriminasi terhadap perempuan, SIDO. Itu sudah diratifikasi. Di dalam praktek, saya katakan, ya kita udah punya presiden perempuan, bupati perempuan, gubernur perempuan, artinya silakan gitu. Nah, tetapi memang secara sosiologis, memang di dalam prakteknya perempuan itu di tengah-tengah masyarakat sendiri hidup dalam situasi diskriminatif memang. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau yuridisnya nanti kita bisa, kami pemerintah bisa lebih tegas bahwa ini loh aturannya, ini konstitusinya dan seterusnya. Tapi misalnya undang-undang pemilu di mana disebutkan di situ satu dari tiga calon anggota DPR itu harus perempuan. Itu banyak partai yang tidak memenuhi. Tapi ada juga banyak yang memenuhi pun
diletakkan di nomor buncit yang tidak akan terpilih ketika partainya misalnya ada 10 calon gitu, 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, lalu 6, 7 perempuan, 8, 9, 10 itu laki-laki lagi. Padahal jatah kursinya paling banyak 2, sehingga tidak dapat. Nah itu diskriminasi yang dilakukan oleh parpol-parpol sendiri. Kalau di kabinet tentu nanti bisa dihitung ya mau perempuan berapa, asal tadi kami pedomannya adalah second kabinet. Saya punya kesan, bukan hasil survei, tetapi saya belasan tahun itu mewisuda mahasiswa di perguruan tinggi. Itu kalau ada 10 yang cum laude, itu 7 sampai 8 itu perempuan biasanya. Jadi sudah hebat tuh. Bertahun-tahun, belasan tahun selalu saya catat. Kenapa selalu perempuannya lebih dari separuh? Pertama karena perempuan tuh potensinya bagus, tekun, ya. Kemudian kita beri kesempatan juga di bidang pendidikan. Guru besar sekarang di perguruan tinggi, profesornya yang perempuan udah banyak sekali. Bahkan juga kalau termasuk cara berpakaian bagi perempuan kan, sekarang di polisi ada polwan dengan pakaian polisi muslimah yang dipakai. Tentang TNI juga ada, kemarin waktu pelantikan Panglima itu ada atraksi ratusan orang, ada TNI perempuan yang pakai jilbab sambil atraksi itu. Nah di perguruan tinggi juga profesor-profesor pakai jilbab sudah banyak, bukan hanya di Universitas Aisyah atau UIN, tetapi di UI, ITB, IPB itu perempuan-perempuan profesor sudah begitu, sehingga tinggal kita mendorong lagi. Makasih Pak, udah habis waktunya. Oke, monggo. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.